Salam, jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kita semua dalam keadaan sukacita dan berbahagia. Kita kembali akan bersama-sama mengikuti ibadah secara online. Mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh sebelum kita beribadah. Alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi yang indah ini. Kami bersama umat-Mu di dalam masa-masa pandemi, kami akan tetap setia di dalam memuliakan dan memuji dan mengagungkan Engkau. Sebentar kami akan bersama-sama beribadah dan kami akan mengikuti dengan sungguh-sungguh. Kiranya mohon pertolongan Tuhan dan penyertaan-Mu menyertai dan mengurapi peribadatan kami pada pagi hari ini. Kami sebentar akan memuji Engkau dan akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian dengan sungguh-sungguh. Kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan
Mari tundukkan kepala dan kita mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah memuji Engkau dan kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami dan urapi kami, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Tetapi kami tetap memohon pertolongan Tuhan Roh Kudus untuk membukakan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan terlebih melakukan di dalam keseharian kami di dalam mengiring Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini terambil di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah, Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh, kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan doa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersuka cita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita bisa melihat situasi sekarang ini di mana hampir seluruh negara di dunia mengalami yang namanya wabah COVID-19. Membuat kita harus benar-benar menjadi bijaksana, dan tentunya keputusan untuk beribadah minggu di rumah ini pun merupakan wujud dari usaha kita untuk bijak di dalam situasi seperti ini. Saudara, perjuangan bersama kita melawan COVID-19 ini harus juga membawa kita pada momentum hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ketika kita melihat bahwa Musa di dalam doanya, dia berkata demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terdapat di dalam ayat yang 12. Doa ini dipanjatkan oleh bangsa Israel yang telah lama dihukum oleh Allah. Kenapa? Karena dosa-dosanya. Sehingga Israel menyadari bahwa dia memang pantas untuk dihukum. Akan tetapi pertanyaannya, masih berapa lama lagi?
Mereka harus menghadapi hukuman itu. Nah, situasi seperti saat ini seringkali kita merasa dan membuat kita terasa dihukum. Kita tidak bisa pergi dan berjumpa dengan orang lain. Kita harus membatasi banyak hal, bahkan ibadah kita pun harus dibatasi. Suasana situasi seperti ini tidak terbayang yang kita pikirkan selama ini, dan pada saatnya dan hari ini kita bisa merasakan dan mengetahui bahwa situasi ini ternyata berkepanjangan. Lalu kita bertanya, seperti doa di dalam doa Musa tadi, masih berapa lama lagi situasi COVID ini ya Tuhan? Yaitu di dalam ayat 13. Pertanyaan itu wajar muncul dari diri kita. Sebagaimana Musa di dalam doanya, namun nadanya haruslah dalam semangat dan syukur. Itu yang harus kita bedakan dan itulah yang membedakannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari diri kita dalam situasi COVID-19 ini haruslah muncul dari niat dan semangat untuk belajar menghitung hari-hari hingga beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 mengajarkan kepada kita sebuah gambaran tentang bagaimana hati yang bijaksana itu. Mari kita telusuri bersama-sama bagaimana kita menanggapi hingga kami memperoleh hati yang bijaksana itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimana kita bisa memperoleh hati yang bijaksana itu? Ada kuncinya. Yang pertama adalah hati yang menyadari hanya Tuhan tempat perteduhan. Dicatat dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, bahwa sikap hati bijaksana yang pertama dan utama ditandai dengan kesadaran bahwa hanya Tuhan tempat berteduh. Situasi seperti sekarang sungguh membuat kita melihat bahwa tidak ada tempat yang dapat menjadi tempat kita berteduh selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Musa dalam doanya pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua ini memberikan dua gambaran tentang Tuhan tempat perteduhan itu. Pertama, Ia adalah juru selamat, dan kedua, Ia adalah pencipta. Sebagai juru selamat, Allah bekerja di dalam waktu, sedangkan sebagai pencipta, Allah bekerja di luar dan mengatasi waktu. Saudara, menyadari dan mempercayai bahwa Allah tempat perteduhan kita itu adalah juru selamat dan pencipta akan membuat kita dapat tetap tenang dan bersemangat menghadapi situasi saat ini. Ketika kita bertanya sampai kapan Tuhan masalah ini, kita diingatkan bahwa Allah bekerja di luar waktu dan mengatasi waktu. Sehingga kita diyakinkan bahwa semua pasti indah pada waktunya. Puji Tuhan. Tinggallah kita terus beriman dan berteduh kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kunci yang pertama untuk kita memperoleh hati yang bijaksana adalah hati yang menyadari hanya Tuhan tempat perteduhan kita. Yang kedua adalah hati yang menyadari kerapuhan manusia. Itu terdapat di dalam ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Musa dalam doanya pada bagian ini menyadarkan kita bahwa kita begitu fana dan rapuh. Kita harus sadar akan hal ini, saudara. Ya. Kesadaran akan hal ini merupakan ciri kedua dari hati yang bijaksana. Pada situasi seperti saat ini, kita melihat korban-korban berjatuhan. Bahkan mungkin beberapa adalah kerabat kita, saudara kita, orang tua kita, famili kita. Sepertinya mereka sehat, kuat. Bahkan ada yang ke dokter dan hamba Tuhan yang kita tahu punya kesaksian iman yang baik. Namun pada akhirnya melalui COVID-19 ini mereka menghadap Sang Pencipta. Pilunya lagi, mereka dikuburkan dalam kesenyapan. Tidak ada banyak orang atau kerabat yang boleh hadir. Di sini kita bisa melihat betapa fananya hidup kita, rapuhnya hidup kita.
bahwa kefanaan manusia itu seperti rumput yang di waktu pagi berkembang dan tumbuh, namun di waktu petang lisut dan layu. Situasi saat ini menyadarkan kita bahwa kefanaan itu tidak mengenal status kekayaan, kedudukan, dan kepintaran. Pada akhirnya, kita semua akan dikembalikan menjadi debu lewat panggilan ilahi. Kembalilah hai anak-anak manusia, ayat yang ketiga dijelaskan. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk memperoleh hati yang bijaksana, yang pertama adalah hati yang menyadari hanya Tuhan tempat perteduhan kita. Yang kedua adalah hati yang menyadari kerapuhan manusia. Yang ketiga, hati yang menyadari dahsyatnya murka Allah. Ayat 7 sampai ayat 12. Mari kita perhatikan di sana. Bahwa hati yang bijaksana ditandai juga dengan kesadaran bahwa Allah bisa murka dan murkanya itu dahsyat. Musa menggambarkan bagaimana manusia tidak akan bisa berlari dari murka Allah. Tetapi ingat, kehangatan murka Allah itu untuk mengejutkan kita. Ayat 7b. Murka atau amarah Tuhan itu bertujuan untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali sebuah pesan bagi umatnya. Bagi siapa? Bagi saya dan saudara. Situasi saat inilah mengejutkan kita, menyadarkan kita kembali sebagai umat Tuhan untuk sungguh kembali kepadanya, sungguh membangun relasi personal bersama dengan Tuhan. Kita dibawa kepada keadaan di mana kita harus bertanggung jawab secara personal dan keluarga untuk membangun relasi dengan Tuhan. Gereja pun dipaksa untuk mengoreksi kembali agenda-agendanya dengan menyesuaikannya dengan pesan dan maksud Tuhan lewat pandemi COVID-19 ini. Saudara, sekali lagi, murka atau amarah Tuhan itu bertujuan untuk menyampaikan atau mengingatkan kembali sebuah pesan bagi umatnya. Oleh karena itu, pada akhir bagian ini Musa berseru di dalam ayat yang ke-12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Menghitung hari berarti sebagai orang percaya kita mengingat kembali bagaimana kita menjalani hari-hari kita, bagaimana kita menggunakan hari-hari yang Tuhan berikan, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan setiap waktu yang Tuhan berikan. Ingat, suatu saat kita akan menghadap takhta pengadilan Kristus. Kita akan menghadap takhta sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Allah. Kita harus mempertanggungjawabkan hari-hari kita nanti di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, supaya kita memperoleh hati yang bijaksana, adalah hati yang menyadari hanya Tuhan sumber pemulihan. Kita perhatikan di dalam ayat 13 sampai ayat 17. Semangat dari bagian akhir Mazmur doa Musa ini adalah sebuah kesadaran dan keyakinan bahwa Allah Sang Juru Selamat dan Pencipta yang menaruh kita dalam kefanaan dan kedahsyatan murkanya itu adalah juga satu-satunya pemulih keadaan kita. Seruan doa pemulihan itu dinyatakan dengan, kembalilah ya Tuhan, sayangilah hamba-hambamu, kenyangkanlah kami, buatlah kami bersuka cita. Biarlah kelihatan kepada hamba-hambamu kepada perbuatanmu, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah situasi seperti saat ini, kesadaran dan keyakinan harus kita bangun dan bagikan sebagai wujud hati yang bijaksana adalah kesadaran dan keyakinan bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya sumber pemulihan kita. Dia pasti tidak meninggalkan dan membiarkan kita. Ia pasti akan menyatakan kemurahannya bagi kita saat kita memiliki sikap hati yang menyadari hanya Tuhan tempat perteduhan. Yang kedua, menyadari kerapuhan manusia. Yang ketiga,
menyadari dahsyatnya murka Tuhan. Dan yang keempat, menyadari hanya Tuhan sumber pemulihan. Maka kita sudah sampai pada momentum hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Akhirnya kita bisa berseru kepada Tuhan, teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau telah meneguhkan hati kami, mengingatkan kami, dan bahkan menegur kami untuk kami memperoleh hati yang bijaksana. Biarlah kami pun menyadari kerapuhan kami sebagai manusia yang fana, yang hanya hidup sementara di dunia ini. Mohon penyertaan hikmat Tuhan untuk kami senantiasa mengikuti perintah Tuhan dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam keseharian kami, di dalam mengiring Tuhan. Berkati umat-Mu di GSK Bogor, di dalam kehidupan mereka, dalam aktivitas mereka, apa yang mereka makan minum pakai, kiranya Tuhan mencukupkannya. Jemaat yang saat ini sedang sakit lemah tubuh, melalui imannya kesembuhan dan pemulihan, kiranya menyembuhkan mereka dan memulihkan mereka. Bila mereka senantiasa mengandalkan Tuhan, Tuhan memberkati umat-Mu dalam kehidupan mereka yang sedang bergumul di dalam pekerjaan, pasangan hidup, berikan yang terbaik. Berkati juga anak-anak kami yang sudah mulai aktif di dalam sekolah walaupun secara online. Tuhan memberikan hikmat, kepintaran yang berasal dari Tuhan. Tuhan terima kasih, kami berseru dan kami berserah hanya kepada Tuhan Yesus saja. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih Allah dan kasih sayang yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai hidupmu, memimpin hidupmu, mengokohkan imanmu, dan memberkati hidupmu dari saat ini sampai pada kemuliaannya yang kekal. Amin.